Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai sistem persamaan linear, matriks, dan operasi matriks. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep sistem persamaan linear pada matriks dan menyelesaikan pemecahannya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Dan terakhir, mahasiswa mampu menerapkan ilmu hitung operasi pada matriks. Nah, maka dari itu silahkan disimak baik-baik video pembelajarannya. Tanpa kita sadari, dalam dinamika kehidupan, seseorang tidak bisa terlepas dari persamaan linear. Sebagai contoh, apabila kita berbelanja di pasar ataupun di toko lainnya, dan dari sekumpulan barang belanjaan, kita akan memperoleh suatu harga tertentu. Untuk mengetahui harga satuan dari barang yang kita beli, secara tidak langsung kita akan bersentuhan dengan persamaan linear. Dalam kasus yang lain, misalnya sebuah yayasan pendidikan non-formal hendak melakukan kegiatan amal dengan berbagi kepada anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Dari sebuah tempat makan siap saji, mereka memesan 45 box nasi kotak dan 100 biji kue dengan harga yang harus dibayarkan Rp1.050.000. Pada bulan berikutnya, yayasan tersebut ingin melakukan kegiatan yang sama dengan memesan makanan dari tempat yang sama, namun hanya memesan 35 box nasi kotak dan 150 biji kue dengan harga Rp925.000. Jika yayasan tersebut ingin mengetahui berapa harga yang harus dibayarkan untuk tiap box nasi kotak dan tiap biji kue, tentunya kita dapat menggunakan prinsip persamaan linear dengan memodelkannya ke dalam bentuk variabel. Misalkan variabel X sebagai harga nasi kotak per box dan variabel Y sebagai harga kue per biji, sehingga diperoleh persamaan 45X ditambah 100Y sama dengan 1.050.000, dan persamaan kedua 35X ditambah 150Y sama dengan 925.000. Apakah yang terlintas di benak kalian ketika kita melihat dua persamaan yang berbeda dan ingin mencari tahu solusi penyelesaiannya? Apakah kalian masih mengingat metode paling umum yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu dengan eliminasi dan substitusi? Dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, maka akan diperoleh nilai X, kemudian nilai X tersebut disubstitusikan ke salah satu persamaan, maka kita akan memperoleh nilai Y. Sehingga diperoleh nilai X 20.000 dan nilai Y 1.500, maka harga satu box nasi kotak yaitu 20.000 dan harga satu biji kue yaitu 1.500. Dari kasus yang tadi, kita dapat melihat bagaimana pengaplikasian sistem persamaan linear atau yang disingkat dengan SPL dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Dapatkah kalian mengamati lebih lanjut bagaimana pengaplikasian SPL dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari? Kalian tentu sudah tahu bahwa dalam matematika, jika terdapat dua persamaan yang berbeda, maka penyelesaiannya digunakan prinsip eliminasi dan substitusi.
Namun dalam dinamika kehidupan manusia, perbedaan hanya dapat disatukan dengan cara mengeliminasi keegoisan pada diri masing-masing dan saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 52 dan 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Dengan mengambil hikmah dari prinsip eliminasi dan substitusi, tentunya persatuan dan kesatuan umat Islam akan lebih kokoh. Jika suatu garis terletak dalam bidang X, Y, Z, secara aljabar dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk A1X ditambah A2Y ditambah A3Z sama dengan B. Persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan linear dengan variabel X, Y, dan Z. Secara umum, kita mendefinisikan persamaan linear dengan n variabel yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn. Maka akan diperoleh persamaan linear untuk n variabel yang berbentuk sebagai berikut, di mana A1, A2, A3, dan seterusnya hingga An tidak nol, dan A1, A2, A3, dan seterusnya hingga An dan B merupakan konstanta real, dan variabel-variabel dalam persamaan tersebut disebut sebagai faktor-faktor yang tidak diketahui. Suatu persamaan yang tidak berbentuk seperti persamaan linear disebut sebagai persamaan non-linear. Selain itu, persamaan linear tidak mengandung hasil kali variabel. Dari kedua persamaan berikut merupakan persamaan non-linear karena XY dan X kuadrat merupakan hasil kali dari dua variabel. Persamaan linear juga tidak mengandung akar dari variabel. Dari kedua persamaan berikut, akar X dan akar Y merupakan bentuk akar dari variabel. Dan terakhir, dalam persamaan linear tidak ada variabel yang termuat dalam fungsi trigonometri, logaritma, dan eksponensial. Untuk lebih jelasnya, berikut ini beberapa contoh persamaan linear dan persamaan non-linear. Untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam menyelesaikan persamaan linear, dapat ditinjau dengan menggunakan grafik persamaannya. Terdapat tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu jika garis L1 dan L2 sejajar maka tidak memiliki penyelesaian, jika garis L1 dan L2 berpotongan maka memiliki satu penyelesaian, dan jika garis L1 dan L2 berimpit maka memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Namun jika kita tinjau dari bentuk persamaannya, misalkan persamaan linear sebagai berikut. Jika A per P tidak sama dengan B per Q, maka SPL tersebut hanya memiliki satu penyelesaian. Dan jika A per P sama dengan P per Q sama dengan C per R, maka SPL tersebut memiliki banyak penyelesaian. Dan terakhir, jika A per P sama dengan B per Q, maka SPL tersebut tidak memiliki penyelesaian. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat contoh soal berikut. Alhamdulillah, video pembelajaran pada pertemuan kali ini berakhir sampai di sini. Silahkan menyaksikan video pembelajaran untuk penjelasan materi lebih lanjut mengenai matriks dan operasi matriks.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.